Nah, coba ceritakan sedikit mengapa Ani di dalam banyak lukisannya itu Pohon melukis beringin. pohon-pohon beringin. Coba ceritakan. Ah, Ani kan mengangkat pohon beringin itu disimbolkan dengan Raja Pemusuk Mandailing. Ya. Itu diangkat dari kebudayaan Mandailing. Pohon beringin ini disimbolkan dengan Raja Pemusuk yang memerintah satu huta atau kampung di daerah Tapanuli Selatan, di mana ada Raja Pemusuk Mandailing. Berarti di setiap ada kampung di pinggir huta, itu ditanam pohon beringin karena pohon beringin ini diibaratkan dengan Raja Pemusuk tadi karena dia itu mengayomi masyarakat yang berada di bawahnya gitu. Dari pohon beringin ini juga banyak diangkat nama-nama orang seperti Parlaungan yaitu perlindungan di Dekati dan di Naumi gitu. Nah, apakah Ani ini aslinya memang dari Mandailing itu, dari daerah itu? Iya Pak, daerah Tapanuli Selatan, Mandailing Natal. Jadi dua-duanya orang tua berasal dari situ? Iya Pak, Oh, lalu mengapa memilih untuk belajar di Padang Panjang? karena di situ tuh ada dulunya bukan jurusan seni lukis pertama yang diambil, tapi musik. Oh, musiknya dalam bidang apa? Musik instrumen apa? Dulunya rencananya mau musik piano, Mhm. tapi tahu-tahu dipindahan ke apa namanya ke seni murni. Ada Oh, yang pindahin ke seni murni. Itu tulang namanya, tulang dari kampung. aha. Soalnya seni murni ini baru buka katanya, baru buka gelombang kedua, Mhm. baru gelombang pertama kan dibukanya tahun 2006. Iya. Bukanya tahun 2007. Ya udah coba, Ani kan bakat juga melukis katanya. Iya sih bakat menggambar, memang suka menggambar-gambar juga, Ani bilang. Tapi Iya. Ani belum tak pernah mendalami gitu Pak, cuman itu dulu hobi gitu kan. Iya, iya. Itu maksudnya itu cobalah ke seni murni Tahun berapa itu dimulai untuk belajar seni murni? tahun 2007. 2007 itu, ya. Kemudian Ya, kemudian yang bidang pianonya lalu dibiarkan aja, ditinggalkan. iya, dulu akhirnya nggak tahu lagi tentang musik kepingin dulunya tuh belajar musik tuh untuk mengetahui tentang musik dulu kan karena kepingin gitu Iya. suka-suka dengerin lagu-lagu akhirnya kan terinspirasi untuk kepingin seni musik gitu dulu. Mhm. Memang sih ada juga hobi untuk main gambar melukis tapi nggak terlalu juga tapi lebih maksudnya dulu di seni musik Pak. Oh, Itu begitu. karena udah di seni murni kan, Ari coba mempelajari seni murni, tahu-tahu aja mau pusing juga pertama itu makanya kepingin pindah ke karawitan. Oh, begitu. Iya. Udah tahu Pak Hilman Iya, sama iya. bapak-bapak lainnya cobalah dulu satu semester ini katanya. Iya. Tahu-tahu dicoba salah satu semester itu ditantangin gitu begini. Tahu-taunya asik di situ udah Iya, iya. dapat ilmunya akhirnya lanjut ke seni murni. Oh, iya, iya. Kemudian Ah, ya, kemudian Ani baru selesai kuliahnya itu tahun berapa? Ani S1-nya selesainya tahun 2011. Aha. Masuk S2-nya tahun 2012. Ya. Selesainya 2014 sekarang. Bulan bulan apa baru selesai? Bulan ini bulan apa ya? Bulan September sekarang, Pak. Oh, September. Jadi baru September, ya. baru aja ya? Tanggal 25. Ya. Baru aja Tanggal selesai. 25 Desember September kemarin. Iya. Tanggal 25 September selesainya. Iya, iya, iya. Oke, kita sekarang kembali ke lukisan Ani itu ya. Nah, Itu mulai tahun berapa Ani itu mulai melukis pohon-pohon beringin ini, dan apa yang mendorong Ani untuk memfokuskan diri untuk melukis pohon-pohon pohon. beringin? Iya. Tahun berapa mulainya?
pertama belajar minatnya dulu kan tentang pemandangan kan Pak. Iya. Nah, setiap pemandangan Ani pasti ada pohon, setiap pohon ke pohon terus. Iya, Ada terus pohonnya gitu. Iya. Semenjak itu pas pengambilan minat, pengambilan minat Pak, minat konsep. Ani mikir mau ngangkat apa gitu. Saya konsultasi lah sama kawan-kawan mau ngangkat apa. Bagusnya apa ya yang diangkat. Pengen sakura kan. Sakura tuh ngapain sakura gitu. Yang paling dampaknya apalah di pohon tuh ya dalam hati Ani itu. Oh beringin gitu. Tuh datang kawan tuh beringin aja katanya. Iya beringin tuh banyak manfaatnya mulai dari akar sampai ke daunnya gitu, sampai pokoknya semuanya dimanfaatkan gitu sama Ani kan. Iya. Itu makanya dari situlah dorongan inspirasi kawan-kawan untuk mengangkat tentang beringin ini gitu. Dari situlah mengangkat beringin. Akhirnya Ani pelajari tentang beringin ini di dalam istiadat. Pertama Ani ngangkatnya itu cuma sebagai filosofi itu aja, pas S2 aja baru ngangkat tentang kebudayaan ini gitu. Nah, dari yang Ani pelajari itu bagaimana beringin ini dalam kaitannya dengan budaya tadi itu? Maksudnya Pak? Ya, jadi setelah Ani mempelajari tentang makna atau falsafah pohon beringin ini, apa yang Ani pelajari di situ? Ani pelajari di situ tuh itu apa namanya? Pertama kan dari teorinya gitu. Kenapa ya diambil? Soalnya orang tanya beringin ini menganggapnya yang lain aja gitu, yang negatif. Padahal di balik sisi beringin tuh ada positifnya gitu Pak. Iya. Terus dari situlah tertarik gimana ya ke kebudayaan. Bagusnya ngangkat di kebudayaan Ani gitu. Soalnya Ani pikir di dalam budaya Ani itu kan ada yang menceritakan pas baca buku tentang adat Mandailing. Iya. Ada di situ tentang Hayuara namanya, kalau bahasa Mandailingnya Hayuara. Artinya apa itu? Dan itu Hayuara ini namanya sama pohon beringin tadi. Iya. Ani tanya sama ketua adat yang ada di tempat Ani. Iya. Ani bicarakan tentang Hayuara ini dengan adat istiadat Mandailing. Iya. Diceritakannya semuanya Pak, rupanya dia terkait dengan kebudayaan Mandailing. Dan dari situ Ani kepingin ngangkat kembali tentang beringin ini gitu. Iya. Itu yang mendorong Ani karena terinspirasi dengan lingkungan gitu. Lantas bagaimana Ani menggunakan pohon beringin ini di dalam lukisannya, dan kemudian kaitannya dengan cerita-cerita yang ada dalam setiap lukisan Ani yang beda-beda kan penggunaan pohon beringin ini? Pokoknya yang pertama kan simbolnya itu tadi kan pohon beringin. Yang diceritakan dalam kisahnya berbeda-beda semua kan Pak. Iya. Tapi dalamnya tetap satu tadi beringin tadi kan. Iya. Cuma kayaknya Ani mengangkatnya dari aktivitas-aktivitas yang ada di Tapanuli Selatan gitu. Yang berkaitan dengan pohon tadi. Contohnya dengan masyarakatnya. Iya. Kehidupan masyarakatnya. Itu tentang rumah-rumah adatnya. Iya. Tentang alat-alat tradisi yang ada di situ. Iya. Alat-alat tradisi ini ada juga dengan sangkut paut dengan pohon beringin tadi. Mereka itu tidak lepas dengan pohon tadi. Oke, sekarang dengan adat istiadat orang-orang yang ada di wilayah itu, apa yang unik dan apa yang menarik tentang masyarakat di Mandailing itu yang ada kaitannya dengan pohon beringin ini? Yang paling unik tadi itu simbol silang tadi. Simbol silang? Ada simbol silang. Artinya apa? Simbol silang itu tuh tanduk kerbau. Oke. Disimbolkan dengan silang. Tanduk kerbau ini di mana di setiap rumah yang ada di Mandailing yang mempunyai tanduk kerbau, Ya. itu menandakan bangunan bangsawan.
bangsawan tadi, yaitu keturunan dari Raja Pamusuk tadi. Oh, jadi kalau rumahnya itu ada tanduk kerbaunya, tanda silang, berarti orang-orang yang penghuninya itu adalah keturunan raja. Iya, keturunan raja sama bangsawan gitu. Bangsawan, iya. Sekarang kan, sekarang keturunan dia aja lagi, penerus dia. Cuman Raja Pamandailing tidak ada lagi, Pak. Oh iya. Dia hanya sebagai memerin, soalnya raja di daerah ini karena nggak ada lagi yang diakui kan, melainkan di daerah Banten kan. Iya. Di sini dia tuh cuma dalam sistem adat lagi dipergunakan gitu. Iya. Dia itu kalau semua walaupun dalam sistem adat, dalam mufakat atau musyawarah, kalau tidak ada dalam keputusan Raja Pamusuk tadi dari Marga Nasution, dia tuh tidak bisa dilaksanakan adat-adat tuh. Oke. Itu makanya dia digunakan sekarang dalam sistem adat lagi, Pak, gitu. Tidak sebagai raja pemerintahan lagi. Iya. Jadi rumah-rumah adat yang ada tanda silangnya itu sekarang masih banyak di wilayah Mandailing? Sekarang masih ada, cuman beberapa aja, Pak, tidak banyak lagi. Setiap kampung ini sekitar 2 rumah gitu, satu rumah. Iya, itu kan cuman sebagai keturunan dia lagi, Pak, gitu. Iya. Sementara jumlah kampungnya kira-kira berapa di sana di wilayah Mandailing? Di daerah Mandailing kampung yang diperintah tuh belum saya data, Pak, berapa dia kampungnya, soalnya kami cuma fokusnya dengan satu kampung. Oh begitu, iya. Ini dulu fokusnya cuma satu kampung, itu di daerah Panyabungan. Iya. Karena di situ ujung tombak dari semua. Yang lain-lainnya itu raja-raja di bawahnya lagi, Pak. Ini cuma fokus dengan Raja Pamusuk tadi. Betul. Nah, Kemudian lagi kalau bicara tentang masyarakatnya, artinya bukan bangsawannya ya, tapi masyarakat biasanya itu bagaimana kehidupannya, dan kemudian bagaimana Ani menggunakan kehidupan masyarakat biasa itu dalam kaitannya dengan pohon beringin ini dalam lukisannya, Ani. Oh gitu. Kan pohon beringin ini kan tadi raja dia. Waktu di dalam pemerintahan dia itu orang-orang di situ tuh selalu aman, tentram tadi. Mereka ini walaupun dalam sistem di bawah sistem pemerintahan Raja Pamusuk ini, mereka tuh saling membantu dan masih kuat dengan adat tadi. Mereka tuh ada kalau panen, kalau setiap panen dia itu dikumpulkannya di rumah si Pamusuk tadi, ada khusus tempat dia namanya tuh tempat padi. Mereka kumpulkan di situ, tapi sekarang tuh tidak ada lagi seperti itu, Pak. Sekarang tidak ada lagi seperti itu. Waktu zaman dulu pasti seperti itu gitu. Setiap panen ada dikumpulkan sisa untuk ke rumah adat tadi. Untuk dikumpulin kalau ada masyarakat dulu yang kelaparan, pokoknya kelaparan atau orang-orang musafir, kita ngambilnya nanti di tempat penyimpanan padi tadi. Terus satu lagi, halaman dia ini, kalau masa pemerintahan dia, kalau siapa pencuri, walaupun pencuri, kalau masuk ke dalam halaman dia, tidak boleh lagi dikejar sama warga masyarakat itu sendiri. Melainkan nanti dia itu diadili di situ, di dalam rumah adat Sopogo namanya, Pak. Dia itu diadili gitu. Pokoknya setiap ada kejahatan maupun lainnya, kalau dia pergi ke halaman rumah adat Raja Pamusuk ini, tidak boleh diganggu lagi dia gitu, Pak. Betul. Harus diadili dengan amannya gitu. Satu lagi, di bawah pohon beringin ini dulu dijadikan juga seperti pasar. Pasar masyarakat. Sekarang tidak ada lagi, Pak.
Itu yang diambil zaman dulu, orang menggunakan di bawah pohon beringin ini pasar karena dia itu tinggi bisa mengayomi gitu. Katanya itu makanya dijadikan tempat pasar. Ada juga di tempat untuk musyawarah di situ. Sekarang mereka tidak menggunakan itu lagi, Pak. Mereka biarkan gitu. Itu yang diungkit kembali cerita-cerita dari dia zaman dulu gitu. Oh, jadi Ani mencoba membangkitkan kembali cerita-cerita dari zaman dulu dan disampaikan dalam lukisan Ani sekarang gitu. Iya, Pak. Kemudian itu yang saya angkat. Iya, kemudian mengenai cara Ani melukiskannya, apa yang membuat Ani memilih cara yang boleh dikatakan dekoratif dalam menyampaikan lukisan Ani itu? Dekoratif. Iya. Ani dulu memilih dekoratif ini karena terinspirasi dengan lukisan Hidayat, Batara Lubis, itu Erika. Tapi Ani udah mencoba seperti biasanya. Tapi Ani lebih cenderung ke dekoratif tadi, Pak. Karena dekoratif ini unsurnya tuh menghias tadi kan, tidak terkait dengan volume gitu. Di situ tuh tidak terkekang dengan garis pun tidak terkekang dia gitu. Di situlah Ani ingin mencoba ke dalam lukisan dekoratif tadi. Karena Ani didorong sama lukisan-lukisan yang tadi, lukisan dari Bali, yang dari Hidayat gitu lah tadi, Pak. Iya. Ani terdorongnya terinspirasinya dari mereka yang mencoba, yang udah almarhum Hidayat sama almarhum Batara Lubis gitu. Batara Lubis ini kan dari bapak gitu. Ani kepingin gitu mencoba menggali lagi tentang dekoratif tadi. Akhirnya senang hidup dekoratif gitu. Jadi tidak terbatas dengan cara-cara yang natural atau realis ya? Ya, natural realis, tidak terkekang di situ. Kalau yang lainnya mungkin terkekang gitu, harus persis gitu. Kalau di dalam dekoratif dia itu tidak terkekang dengan warna, volume gitu. Dia unsurnya tuh menghias gitu, sama dengan khayalan bisa juga kan. Iya, betul. Imajinasi kita terlalu sangat kuat di dalam dekoratif gitu, Pak. Betul. Untuk menuangkannya ke situ. Jadi Ani merasa lebih bebas dengan gaya yang dekoratif ini. Ani merasa lebih bebas di dalam gaya dekoratif dibanding gaya-gaya yang ada yang lainnya gitu. Gaya-gaya yang lain, betul. Oh iya. Coba ceritakan sedikit ini mengenai ada judul lukisannya itu tantangan kehidupan itu. Apa yang ingin Ani katakan di situ? Tantangan kehidupan yang mana, Pak? Ada tantangan hidup nomor 1. Tantangan hidup nomor 1 yang warnanya ungu. Warna ungu. Ani tuh menceritakan tentang kehidupan dulu. Itu waktu S1 yang tadi tentang pohon beringin. Tantangan hidup ini kan seperti sekeras apapun kehidupan ini pasti dilalui. Sama persisnya dengan pohon beringin yang menantang batu. Batu kan kalau padahal batu ini saya teringat dengan ceritanya ada dulu dia pernah cerita dengan dia menggali ilmu tapi dia putus asa gitu, Pak. Padahal dia melihat ada setetes air jatuh ke batu. Karena batunya keras kan, Pak. Walaupun sekeras apapun ternyata batunya bisa bolong juga gitu. Bisa runtuh juga. Begitulah dengan pohon beringin juga tadi. Pohon beringin pun sekeras apapun dia tetap gitu, menyimpan tadi kehidupan. Gimana dengan coba kalau manusia gitu. Walaupun sekeras apapun kalau kita lalui pasti bisa gitu, Pak. Itu maksud dari tantangan tadi gitu. Di bawah itu kan sebenarnya itu batu, Pak.
batu dengan beringin. Itu makanya ini buat jadikan tantangan hidup satu gitu. Oh, begitu. Iya, 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 iya. Nah, kalau tantangan hidup duanya juga itu dari sambungan yang kedua tadi kan itu makanya di situ diberatkan dengan ada manusia yang membawa baku gitu. Sedangkan cewek juga bisa dia menantang kehidupan ini. Padahal cewek ini lemah lah dibanding cowok kan Pak. Iya. Dengan laki-laki. Padahal cewek juga kalau bisa pasti bisa juga sekeras hatinya cowok gitu. Kemauannya juga ada mau seperti cowok gitu. Itu maksud dari yang tantangan keduanya juga Pak gitu. Oh, jadi Ani juga mengangkat tema-tema yang ada hubungannya dengan gender, dengan perempuan gitu ya? Iya Pak. Karena itu saya melihat sendiri di kampung Ani. Ya. Kenapa dia itu kan padahal itu banyak batu di dalam pohon beringin. Tapi batu ini di seluputinya menetes demi sedikit. Oh berarti itulah dia tadi kegunaan tantangan kehidupan tadi gitu Pak. Iya, Walaupun batu yang keras manusia juga bisa melaluinya. Sedangkan batu juga bisa dengan air gitu. Betul, betul. Kemudian ini ada satu lukisan yang judulnya Jembatan Kehidupan gitu ya. Iya. Nah, ini Jembatan kehidupan. Iya, ini ada jembatan, tapi di ujung satunya adalah pohon. Kemudian di ujung satunya lagi ada pohon lagi gitu loh. Jadi jembatan ini menghubungkan dua pohon itu. Bagaimana ceritanya ini? Ani terinspirasi dengan jembatan yang ada di Painan. Di pesisir. Ani terinspirasi dengan jembatan kehidupan tadi. Itu juga hampir sama dengan kehidupan tadi. Ya. Cuma masyarakat aja bisa dengan pohon beringin aja bisa dia dari saling berjabat gitu Pak, saling kerjasama lah. Yeah. Saling kerjasama dari satu ujung sungai, di satu ujung sungai lagi di seberang sungai. Mereka aja bisa untuk saling menyatu. Yeah. Manusia juga harus kenapa manusia tidak bisa seperti itu? Itu yang maksud Pak. Sedangkan pohon aja bisa mereka bersatu di dalam kehidupannya. Setelah manusia seperti itu pasti baik gitu, mulus perjalanannya dibanding yang tadi Pak gitu Iya. Kalau kita kan saling berjabat gitu, itu istilah sama dengan perbandingan gitu, manusia dengan pohon gitu. Betul. Kemudian ada satu lagi nih lukisan yang cukup menarik bagi saya. Itu judulnya Kami Juga Butuh. Coba ceritakan sedikit. Yang ada binatang. Iya, betul. Yang ada binatang kira gitu. Iya. Iya. Kami juga butuh. Kan sepertinya sama dengan kehidupan juga. Dia itu memang karya-karya S1 tentang kehidupan dia. Dia itu menceritakan ini manusia aja butuh dengan perlindungan Pak. Mereka juga butuh rumah sama dengan beringin ini. Kalau kita tebang beringin ini, di manalah mereka akan singgah lagi Pak. Mereka juga butuh untuk persinggahan sama dengan rumah mereka. Untuk makannya, airnya, sedangkan beringin banyak menyimpan dengan air gitu. Dari situlah mereka juga membutuhkan beringin. Enggak manusia aja yang membutuhkan beringin, tetapi binatang butuh dengan kehidupan beringin tadi Pak. Itu yang itu. Binatang pun butuh dengan itu, apalagi manusia gitu Pak. Iya. Oh jadi Ani juga memperhatikan lingkungan, masalah lingkungan, masalah hewan-hewan, selain daripada kehidupan bangsawan dan kehidupan masyarakat biasa gitu ya. Ya, Ani terinspirasinya semua dari kehidupan gitu Pak. Iya. Kemudian untuk lukisan-lukisan yang sedang Ani kerjakan sekarang ini atau rencana untuk
karya-karya masa depan apa kira-kira? Karya untuk masa depannya itu yang Ani pikirkan sekarang, Pak. Karena Ani di dalam benak Ani, Ya. sebagian Ani menyangkut juga masih tentang budaya gitu. Tapi dimodernkan gitu. Motif-motif nih, Catherine ingin rasanya ingin mengembangkan motif yang di Tapanuli Selatan. Kan motif-motifnya juga udah banyak yang ketinggalan gitu, Pak. Ya. Tapi mengangkat kembali tentang ukiran-ukiran yang ada di Mandailing. Pokoknya tradisi yang ada di Mandailing lah, Pak, gitu. Sama dengan kehidupannya. Kehidupan itu ada juga kan tentang yang udah lama tenggelam, maunya digali lagi gitu. Itu yang rencanaannya untuk kedepannya, untuk mengangkat tentang budaya juga gitu, masyarakat yang ada di daerah Sumatera lah, Pak, gitu. Tapi khususnya memang budaya atau kesenian yang dulu dari wilayah Mandailing ya. Apa, Pak? Jadi fokusnya memang khususnya adalah budaya dan kesenian dari Mandailing, Batak Mandailing. Tapanuli, ya. Karena Ani satu lagi, Ani kan sekarang lagi di Aceh gitu, Pak. Ya. Tapi ada juga sih, ini rasanya mempadukan budaya sini dengan budaya Mandailing gitu. Tapi karena di sini kita masih baru dan juga kemarin diterangkan sama Pak Mahdi Bahar tentang ukiran, apa salahnya kita tuh menyangkut tentang budaya gitu. Motif itu kita bisa kaya dengan tradisi kita gitu katanya. Sekarang orang malah meninggalkan tradisi yang ada gitu. Apa salahnya sih kita di dalam baju, patlon atau seni rupa lainnya, apa nggak bisa dikembangkan ukiran-ukiran tersebut? Padahal ukiran tuh kaya loh dengan tradisi sendiri katanya gitu. Dari situ juga ingin gitu memadukannya gitu, Pak. Memadukan tradisi tadi, Aceh sama Mandailing tadi, apa sih perbedaannya gitu. Soalnya kita hampir sama dengan Aceh, daerah Sumatera lah, Pak, gitu kan. Dari situlah Pak Ani kepingin untuk depannya sih, kalau Beringin tetap mungkin Ani nggak bisa meninggalkan Beringin ini, Pak, gitu. Iya. Jadi pohon beringin mungkin akan selalu muncul dalam karya-karya Ani ya? Iya, pohon beringin akan tetap selalu muncul dalam karya Ani. Karena pohon beringin itu sudah melekat dalam hati Ani, Pak. Kalau tidak ada pohon beringin itu rasanya karya itu tidak lengkap gitu, Pak. Tidak puas karya sendiri gitu. Iya. Nah, bagaimana pendapat Ani tentang seni lukis dan seni rupa Indonesia saat ini? Menurut pendapat Ani sih, seni rupa, perkembangan seni rupa sekarang sih tidak pesat gitu, Pak. Bagaimana? Sekali lagi? Menurut perkembangan Ani, karena Ani mungkin masih di sini, kalau di daerah Jogja, Ani kurang tahu, Pak. Karena Ani di sini kurang gitu. Di sini kurang, Pak. Perkembangan seni yang ada di Sumatera ini kurang, Pak. Sangat-sangat kurang. Padahal gitu, banyak seniman cewek yang lainnya memang yang di bawah-bawahan ini. Ani lihat gitu. Mereka tuh gimana ya, Pak? Kemauannya tuh cuman tidak ada yang memang berkarya gitu, melainkan hanya karya tugas gitu. Oh begitu. Cuman untuk nilai aja mereka. Ani memang dulu memang Ani nilainya rendah, Pak, tapi Ani tidak mengejar nilai. Tuh Ani menengok gimana sih perkembangan ke depannya gitu. Bisa nggak kita lebih dari situ? Itu yang Ani lihat. Kalau sekarang orang mengejar, Pak, kalau dalam sistem akademik gitu. Ani melihat sih dari junioran yang berada di bawah gitu. Tapi kebanyakan mereka tuh tamat udah ditinggalin gitu.
Sama dengan ada pelukis kawan Ani dulu. Ya. Dia tuh memang poin finish Pak, dia memang khusus di poin. Tapi sekarang dia tuh tidak melukis lagi, tidak aktif lagi gitu. Pas sudah tamat tidak aktif lagi. Tapi Ani yang bodoh ini kepingin melukis terus Pak, bodoh ini. Termasuk bodoh loh Ani Pak. Termasuk bodoh dulu Pak dulu ya. Ani nggak tahu sama sekali belajar ini. Iya. Tapi itulah Pak, rasanya karena udah biarlah dulu karya, sekarang udah pede Pak. Dulunya sih karena jelek-jelek itu Ani ngerasa jelek dari minder dari semuanya, tapi Ani biarin aja, itu udah kemauan Ani. Tidak cuma itu Pak, apa yang Ani tampilin gitu kan. Iya. Soalnya katanya saya kalau pelukis cewek pas Pak dosen-dosen menerangkan cewek sama cowok tuh dulunya memang minder kali Pak. Jujur ya minder kali. Ya, terus? Terus karena ada dosen yang mengatakan Ani tidak sama dengan cowok. Ini bukan umpamanya dibaratkannya dengan Aldi. Ani bukan Aldi, bukan Ani katanya. Yeah. Apa yang ada sama Ani itu belum tentu Aldi bisa. Apa yang mereka buat belum tentu Ani bisa, belum tentu Ani bisa juga kayak gitu. Itu kan kalian kelebihan kalian masing-masing. Kita tuh harus memang beda-beda karakter, nggak mungkin cowok. Kalau cowok Ani katanya memang seperti ini, beda dengan cewek katanya. Iya. Ya dari situlah Ani bisa menangkap Pak. Oh berarti Ani memang nggak bisa. Oh berarti ada penilaian tersendiri gitu Pak. Yeah. Nah dari situ lo merasa terpacu lagi. Dulu Ani udah merasa gimana minder dulu pertama Pak. Iya. Minder, tapi karena akibat dorongan dari dosen Pak. Sama Pak Jul Helman juga seperti itu. Akhirnya Pak Jul Helman juga sering mendorong Ani gimana, ya udah tahu senang di situ gitu Pak. Dan Pak Jul Helman juga sabar membimbing kita, tahu-taunya bisa kayak gitu. Akhirnya ke situlah ke dekoratif tadilah jadinya jatuhnya aliran yang Ani buat gitu. Kalau mengenai pameran di luar Sumatera itu sudah sering? Iya. Ani di luar Sumateranya tuh paling di Jambi, Pak. Iya. Di Jambi, di Medan, di Taman Budaya Padang. Tuh kemarin waktu itu tuh kan kegiatan dari kampus, Pak. Iya. Cuman karena yang lain dari kegiatan kampus tadi itu yang ada di Jakarta. Oh iya. Tuh yang lain-lainnya tuh waktu Asian Malay. Yeah. Asian Malay yang seleksinya tuh dari Jogja. Tapi kita tuan rumahnya di sini kan. Yeah. Sampai akhirnya lolos juga Asian Malay di sini Pak. Itu yang di Belanda. Di Belanda pun dari kampus, itu pun diseleksi. Itu sebenarnya itu anak S1 juga. Yeah. Akhirnya tahu lolos juga karya gitu. Sama dengan di Afrika itu ada Bobby namanya, dibawakanlah lukisan ini untuk pameran Indonesia dengan Afrika gitu. Yeah. Itu makanya dibawanya ke Afrika, baru disitulah pamerannya Pak. Oh, jadi Ani udah punya pengalaman juga berpameran di luar negeri ya? Ya, tapi Aninya belum pernah ikut, baru karya-karyanya Pak. Oh gitu, jadi belum pernah keluar negeri? Belum pernah keluar negeri? Belum Pak. Oh gitu. Yang penting karyanya dulu Pak. Betul. Kemudian sebagai pelukis yang juga perlu makan. Apa Pak? Sebagai seniman yang juga perlu makan, apakah Ani itu juga punya pekerjaan lain nggak selain melukis? Oh, sebenarnya yang selain pelukis tadi, Ani cuma
memang Ani kuliah melukis. Ya, Tapi terus? sekarang Ani kan baru. Ani sekarang baru ngajar gitu. Ngajar? Tapi rencananya ya ngajar. Iya, iya, iya. Jadi dosen kimia. Di Aceh? Ya, dosen Aceh, Pak. Oh, di fakultas apa? Di apa namanya? Di universitas apa namanya? ISB, Institut Seni Budaya. Institut Seni Indonesia. Budaya. Oh, ISB. Ya, Aceh. ISB. Oh, ISB. ISB Aceh. Iya, soalnya ISB ini baru berdirinya tahun sekarang. Dia tuh diresmikan sama Pak Susilo Bambang. Oh. Ada ISB. Iya, iya. Iya. Ada 4, satu di Aceh, Ya. satu di Kalimantan, Ya. Sulawesi, sama Papua. Ya, Oh. ini dari ISB-nya dari isi Padang Panjang. Iya. Yang di Papua dari isi Kali. Iya. Kalau nggak salah yang di Kalimantan dari Jogja. Iya, iya. Yang isi itu ke Makassar kalau nggak salah. Itunya. Oh. Nah, Jadi Ani termasuk salah satu dosen yang pertama di situ. ya, akhirnya ini salah satu dosen yang pertama kali ngajar di ISB Ngajar. Aceh. Iya, iya. Oh, bagus. Ya. Selamat ya. Ya, makasih Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini. Iya Pak. Apakah Ani itu sudah bisa menjual karya-karya Ani? Ani sudah pernah menjual-jual karya Ani, Ya. tapi masih dengan standar gitu. Oh, Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, tapi masih harga standar gitu. Ya. Sama bupati, itu kan bupati daerah kemarin kan, Ya. itu cuma sebagai kenangan. Tapi ada juga sebagian dari Pekanbaru, dia juga membeli itu gitu. Nah, itu gimana harga standar baru semuanya. Jembatan kehidupan itu juga sudah ada yang ambil. Iya, iya, iya. Jembatan kehidupan yang Bapak tertarik tadi. Iya, iya. Itu tuh udah diambil juga sama. Dia tuh juga tertarik dia taruh di kanan jembatan kehidupan tadi. Iya, iya. Itu udah diambil juga sama Ketua Pemuda Tapanuli Selatan. Iya, iya, iya. Oh, jadi sudah mulai menjual karya-karya ya? Ya, sudah menjual. Tapi belum rutin lagi ya? Belum, Pak. Belum. Dia tuh belum rutin, lambat laun juga nanti bisa Pak. Itu makanya yang kalau nggak kayak dosen, kalau menjadi seniman itu banyak sabar. Harus sabar ya, ya. Nah, kemudian kapan rencana untuk pameran yang berikutnya? Rencana pameran berikutnya belum ada Pak. Soalnya kita masih butuh berkarya lagi gitu. Iya, iya. Pak, soalnya Ani belum aktif lagi berkarya. Rencana bulan besok Ani aktif lagi berkarya. Karena bulan sekarang nih belum bisa, dan bulan besok mau aktif lagi. Iya, iya. Bulan besok mau aktif, dan kita nanti cari. Soalnya ada juga kawan-kawan dari Jogja, Bali, udah banyak yang undang gitu. Iya, iya. Soalnya kita udah mulai tanpa udah di tengah jalan, nggak mungkin diberhentikan semuanya karena gara-gara kita mengajar. Ani nggak mau, kalau bisa waktu luang itu bisa digunakan untuk melukis gitu. Kalau bisa gitu. Jadi, soalnya kita udah tahu, dalam satu minggu berapa kali Ani itu mengajar? Dan sekarang itu makanya Pak, karena Ani melihat dalam satu minggu Ani mengajar cuma sekali. Oh, cuma sekali? Nah, sekali cuma satu mata kuliah. Soalnya semester hari ini, mata kuliah dalam semester ini cuma ada 3. Oh, iya. Iya, dia itu Ani pegang cuma satu, yang pegang satu mata kuliah ini kami berdua, itu yang kami bagi-bagi waktunya gitu. Tapi semester besok kita belum tahu, mungkin banyak gitu Pak. Nah, tapi kan apa salahnya sekarang semester ini digunakan juga gitu. Pokoknya kalau bisa berkarya gitu. Dari punya kan kadang 40 tugas itu kita menyelesaikannya
3 hari 3 malam. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya, tergantung standby moodnya Pak. Kalau Ani itu melukis itu, kalau mulai melukis itu terus-menerus melukis ya? Sampai selesai atau bagaimana? Kalau Apa, Pak? kalau lagi melukis, Hmm. itu bisa terus-menerus berjam-jam begitu? Iya. Ani melukisnya memang berjam Pak, nggak bisa ditunda-tunda gitu. Iya. Paling kalau ditanya istirahat sebentar gitu, baru lanjut lagi gitu. Iya, Nggak sabar untuk kepingin hasil gitu. Iya, 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 iya. Biasanya seperti itu, yang soalnya sudah dilalui Iya. dari awal gitu sampai sekarang. Biasanya seperti itu, tapi untuk besok kita nggak tahu Pak, mana tahu ada perubahan, kita nggak tahu kan. Iya. Mm-mm. Hmm. Biasanya seperti itu. Nah. Oke lah, sebelum kita tutup ini satu lagi. Apa Pak? Apakah Ani sudah berkeluarga? Belum. Belum. Belum Pak, masih lagi. Iya. Iya, masih ada. Masih gadis Pak. Iya. Tengok dulu ini Pak, berkembang dulu seni ini baru insya Allah. Oke, oke. Kalau bisa. Ya. Atau kapan nih ngajak ke luar negeri ini, ha? Ya, iya, iya, boleh lah, boleh. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan, nanti Ani bisa pameran di luar negeri lagi nanti. Itu makanya kata Pak Julman kemarin, Ya. kita ngomong kan, sebelum Ani berangkat ke Aceh juga pamit sama Pak Julman kan. Iya. Mudah-mudahan kita sebaiknya tapi Ani jangan ganti nomor lagi kata Pak. Oh. Saya mana tahu nanti ada link untuk pameran. Ani harus siap ya, dan insya Allah Pak Ani bilang lah sama Pak Yunotur katanya. Pak nanti kalau ketemu sama Pak Yuno, Ani juga kepingin lah Pak pameran di luar. Nah, bilang sama Pak Yuno katanya. Mudah-mudahan terkabulkan ya. Mudah-mudahan terkabulkan. Ya mudah-mudahan lah Pak. Iya. Iya. Ya deh kalau gitu Ani ya. Udah dulu ya. Terima kasih banyak ya. Ya makasih banyak juga ya Pak. Iya. Dah ya. Iya. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam.